Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik. Jadi, di sini kami kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Helmi Adika Baskara, lalu teman saya Cahya, Putri, Hildan, dan Pitra akan mempresentasikan presentasi yang akan kita lihat ke depan. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yaitu gambar teknik, di mana gambar teknik adalah suatu alat komunikasi antar perancang dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, dan mudah dipahami untuk kedua belah pihak. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu gambar 3 dimensi, apa itu gambar potong, dan apa itu penunjukan ukuran. Jadi, konteks yang pertama yaitu tentang gambar 3D. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti 3 dimensi adalah ilusi yang menyajikan kedalaman atau jarak yang berbeda. Arti lainnya dari 3 dimensi adalah gambaran yang lengkap. 3D adalah sesuatu yang tampak dan dapat dilihat berbagai arah pandangan dan memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya pada proyeksi gambar. Proyeksi merupakan implementasi gambar rancangan dari sebuah objek nyata. Proyeksi ini dibuat dengan garis pada bidang datar. Secara fungsi, proyeksi ini digunakan untuk menampilkan sebuah objek gambar ke dalam bentuk gambar yang disesuaikan dengan tujuan gambar tersebut. Garis ini terdiri dari berbagai macam tipe. Hal tersebut tergantung pada jenis garis pada proyeksi tersebut. Berikut ini adalah berbagai macam tipe pada garis proyeksi. Ada tipe Amerika dan tipe Eropa. Proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika memiliki perbedaan dalam bentuk penyajian pada gambar. Proyeksi standar Eropa, proyeksi kuadran 1. Peletakan view sisi kiri pada gambar sebagai view utama. 2. Proyeksi standar Amerika, proyeksi Eropa, proyeksi kuadran 1, peletakan pada sisi kanan sebagai view utama. Penjelasannya seperti pada tabel berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya Pitra Agung Padilla. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Helmi Adika. Potongan atau irisan pada gambar teknik adalah sebuah metode penyajian gambar dengan cara memotong sebuah objek bertujuan untuk melihat area atau bentuk benda yang terletak di bagian dalam, tertutupi oleh bentuk kulit luar. Fungsi dari potongan atau irisan ialah memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas, sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Untuk jenis-jenis potongan atau irisan ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah potongan meloncat. Potongan meloncat merupakan jenis potongan yang difungsikan untuk menyederhanakan gambar dalam bentuk potongan, di mana potongan tersebut terdiri dari 2 bidang. Kita bisa lihat contoh dari potongan gambar. Yang kedua adalah potongan penuh, di mana potongan yang digunakan untuk menampilkan objek dengan membagi bidang potongan seutuhnya, agar objek akan tampak lebih detail dan efektif untuk dibaca. Untuk contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari gambar potongan penuh. Untuk yang ketiga yaitu potongan separuh, di mana fungsi dari potongan separuh adalah untuk menampilkan gambar dengan pandangan luar atau outside. Biasanya garis yang tidak tampak atau tersembunyi tidak digambar karena detail bagian dalam telah tampak pada bagian yang terpotong. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di bawah ini. Yang keempat adalah potongan putar. Potongan putar adalah metode pemotongan sebuah objek secara penuh, tetapi pada saat penyajian diputar dan ditempatkan pada area lain agar tidak terjadi salah persepsi dalam membacanya. Benda-benda tertentu seperti ruji roda, engkol poli, girantai, dan sebagainya adalah objek yang paling sering mengalami proses pemotongan putar. Nah,
Untuk contoh, gambar pemotongan putar seperti pada dua gambar tersebut. Yang kelima yaitu potongan sobekan atau broken out section. Berfungsi untuk menampilkan gambar dengan beberapa bagian saja yang dipotong sehingga gambar tampak detail pada bagian dalam objek gambar tersebut. Pada umumnya, garis yang digunakan dalam potongan ini berupa garis tidak beraturan. Nah, untuk yang terakhir yaitu potongan berurutan. Potongan berurutan merupakan tipe yang digunakan untuk menunjukkan gambar secara berurutan dengan susunan gambar yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti contohnya, di sini kan gambar A, B, C, dan D itu saling berurutan dari kiri ke kanan. Nah, seperti itulah potongan berurutan. Lanjut untuk konteks yang ketiga yaitu cara memberikan ukuran. Dalam memberikan ukuran, besaran-besaran geometrik dari bagian benda harus menentukan secara jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, dibuatlah aturan-aturan dasar untuk memberikan ukuran yang menentukan cara-caranya dalam memberi ukuran. Nah, untuk aturan dasar memberikan ukuran, yaitu ada garis ukur dan garis bantu, di mana menggunakan garis ukur dan garis bantu dengan garis tipis. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar di kanan. Di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara garis benda dan garis bantu juga garis ukur. Garis bantu dan garis ukur relatif lebih tipis untuk garisnya. Yang kedua yaitu garis ukur digambar tegak lurus terhadap garis bantu. Yang ketiga, garis bantu dibuat dengan mata panah. Yang terakhir, garis bantu dibuat melebihi posisi garis ukur sekitar 2 mm. Nah, kita bisa melihat di mana posisi garis bantu melebihi posisi garis ukur. Untuk ukuran yang pertama harus dapat dari bawah gambar. Ini berarti bahwa angka ukur horizontal harus terletak di atas garis ukur dan ukuran vertikal harus terletak di sebelah kiri garis ukur. Angka dan garis ukur mempunyai jarak yang sedikit. Angka-angka garis ukur yang tidak horizontal maupun vertikal harus ditulis sesuai dengan garis ukurnya. Untuk contohnya, di mana angka ukur horizontal terletak di atas garis ukur. Seperti pada gambar ini, angkanya adalah 35 yang terletak di atas garis ukur. Nah, untuk yang vertikal harus terletak di sebelah kiri garis ukur, di mana di sini angkanya adalah 25. Seperti itulah contohnya dari aturan memberikan ukuran garis ukur. Syarat-syarat pengukuran di gambar teknik. Yang pertama, penunjukan ukuran atau garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumpang tindih ataupun berpotongan kecuali tidak dapat dihindari. Yang kedua, garis sumbu, garis simetri, dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Yang ketiga, pengukuran yang berurutan diletakkan dalam satu baris garis. Dan yang terakhir, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Di sini saya akan memberikan contoh penunjukan ukuran yang salah dan yang benar. Di sini sudah terdapat 3 gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di mana gambar 1 ini adalah contoh penunjukan ukuran yang salah. Dan yang kedua, sebenarnya sudah diperbolehkan, namun kurang tepat. Untuk gambar yang benar adalah gambar yang ketiga, karena penunjukan garis bantu dan garis ukur tidak bertumpang tindih ataupun berpotongan. Berbeda dengan gambar yang kedua, di mana garis ukur dan garis bantu bertumpang tindih. Lanjut ke contoh yang kedua, penunjukan ukuran yang salah atau kurang tepat dan yang benar atau tepat. Di sini sudah terdapat 2 gambar, di mana ada gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Untuk gambar yang sebelah kiri, itu adalah gambar yang salah, karena gambar di kiri menggunakan garis benda sebagai garis bantu, yang dimana membuat pembaca bisa menjadi salah persepsi. Akan tetapi berbeda dengan garis gambar yang kanan. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam berbicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.